Ya, halo semua. Balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Nah, jadi di video kali ini kita nggak bahas sesuatu yang viral ataupun gosip-gosipan. Kita bahas sesuatu yang lebih penting sebenarnya kayaknya ya. Jadi ini ada tentang hotel, ya, tentang perhotelan. Maksudnya adalah kalau nginap di hotel tapi bukan pasangan, suami istri itu bisa dikenai pidana satu. Kemudian ada juga yang tentang tilang. Jadi polisi ceritanya kata Kapolri kita nggak bisa ngenilang sembarangan manual lagi. Oke, kedua dan yang ketiga adalah tentang Jokowi habisin duit negara. Jadi ini lebih penting kalau menurut Koko pembahasannya sebenarnya. Cuman mungkin tidak viral ya, tapi ya kita bahas aja. Oke, jadi ini saya sudah siapkan 3 video deh. Kita nonton dulu videonya. Khususnya di jajaran lalu lintas 2 bulan atau 3 bulan ke depan laksanakan saja operasi cepat. Jadi penegakan hukum untuk melakukan melalui etle atau etle mobile. Lakukan langkah-langkah edukasi kalau ada yang melanggar betul perbaiki arahkan dan kemudian setelah itu kalau memang hal-hal yang memang sifatnya langkah-langkah bagaimana rekan-rekan harus melakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran sebaiknya kita edukasi. Dan pada saat memberikan edukasi, memberikan pelayanan kepada mereka, kalau kemudian direspon dengan baik, saya kira ini adalah momen dan kesempatan rekan-rekan untuk melakukan hal tersebut. Hmm, Gimana? eh, apa ya? Sepertinya sih yang dilakukan sama Kapolri kita itu merupakan suatu indikasi itikat untuk memperbaiki Image. citra dan martabat Polri di masyarakat. Karena Polri itu kan sebenarnya kalau saya nggak salah ya, itu ada namanya untuk Polri yang bertugas di lapangan untuk mengatur lalu bukan mengatur ya, menjaga ketertiban lalu lintas. Jadi itu sendiri. Tapi itu salah satu yang sering membawa image Polri di masyarakat yang kurang baik. Jadi untuk melakukan perbaikan image ya harus dimulai dari situ dulu berarti gitu. Hmm, Ya kan? Karena yang memang sering dilihat orang di jalan tiba-tiba ciluk kayak selamat pagi, Bapak atau Ibu tahu kesalahannya di mana? Itu kan memang keseringan kan terjadi di jalan raya gitu. ya. Jadi maksudnya kalau etle atau etle mobile tuh jadi cuman yang kamera CCTV itu aja kah maksudnya deh? eh kalau kalau e-tilang yang dari CCTV itu etle, kayaknya kalau mobile tuh pakai HP deh. Jadi Soalnya kalau zaman dulu tuh kenapa? jadi maksudnya polisinya nggak boleh nilang atau sebaiknya tidak nilang atau seperti apa? Nggak tahu ya, mungkin yang dimaksud nggak bisa lagi nilang pakai kertas yang tiba-tiba. Jadi maunya gimana? Ya. Karena kan kalau sudah masuk HP kan, kalau sudah masuk HP kan nggak bisa tiba-tiba di void kan. Oh ya, pasti maksudnya pasti ketilang gitu ya. Ya, dan kalau sudah masuk ke dalam sistem kan berarti harus eh, Dan i- harus melakukan m- entah ikut sidang atau bayar denda, tapi itu langsung masuk ke kas yang sesungguhnya, yang seharusnya gitu loh. jadi maksud ya kalau Koko sih ngerti sih. Di balik itu semua adalah intinya memperbaiki image Polri. Kalau Koko Betul. tarik gambaran ya karena memang jadi ini kayak bayar upeti sih kalau aku bilang. Dari kayak wah ternyata polisi Ferdi Sambo Irjen Teddy gitu-gitu kan. Jadi ini ya udahlah ya kita nggak kasih tilang lagi ya udah percaya sama polisi. Atau kayak ya udah ini kalau seandainya kita tilang pun berarti bayarnya sesuai dengan jalur yang resmi, nggak masuk ke dalam kas mana-mana gitu. Ya, tapi sebenarnya benar ya. Jadi restoratif justice atau kayak edukasi kan sebenarnya pertama. Kalau misalnya pelanggaran ringan, kita boleh kasih edukasi dulu. Atau maksudnya kayak orangnya benar-benar memang nggak paham tentang Hmm, peraturan lalu lintasnya, bisa kayak dikasih teguran dulu gitu kan maksud polisinya tadi, Kapolrinya. betul. Nah, Karena nggak bisa dipukul rata ya. Setiap jalanan juga banyak yang agak membingungkan kan kita harus fair gitu loh. ya. Hmm.
Kayak dulu yang pakai, kalau setahu kok yang kita dulu di Surabaya kan dulu awal-awal kita SMP kalau lah, yang harus pakai Mm-mm. sabuk pengaman. Dulu kan Mm-mm. awal-awal cuman ditegur aja kan. Mm-mm. Habis itu tambah Betul. lama tambah kayak nggak bisa nih nggak bisa pasti ditilang gitu loh. Tapi Harus ada pengun. sebelum itu kan Mm-mm. cuma ditegur. Betul, betul. Nah, Terus lampu juga harus harus nyala terus kan walaupun siang oh ya, mobil untuk juga. motor-motor. Oh motor ya. Oke. Habis itu pas Kalau sekarang kan harus pakai sepatu, nggak boleh pakai sendal jepit. oh iya kah? Oh ya. Mm. Oke. Jadi kan ada meme-nya tuh emak-emak kalau mau ke warung sebelah harus pakai sepatu. Terus itu apa? Pakai helm. Dulu kan zaman kita masih kecil kayaknya nggak wajib pakai helm. Terus kan mau nggak mau harus pakai helm, terutama kalau ke jalan protokol atau jalan besar gitu kan. Harus pakai Mm-mm. helm atau kalau nggak tidak. Ya jadi intinya sebenarnya bagus. Intinya sebenarnya bagus buat Mm-mm. edukasi dulu. Cuman itu sampai berapa kali. Jadi atau kalau kayak pekerja mungkin SP1, SP2 baru tilang. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu Makanya sampai kalau pakai sendal kan bisa di itu bisa dilihat ini udah teguran keberapa. seharusnya ya, entah makanya aku kan nggak tahu, kita kan nggak tahu masih. Cuman harusnya ada catatannya sih teguran satu, Teknik. teguran dua, tilang gitu kan. Mungkin atau teguran satu tilang gitu. Jadi sekali teguran aja. Mm-mm. Jadi Mm-mm. itu kemudian Sebenarnya lebih pelaksanaannya sih daripada oh ya, itu himbauan Bapak Kapolri. ya, Lebih penting pelaksanaannya. ya betul lebih penting pelaksanaannya nanti di lapangan seperti apa. Oke, kita bahas lagi satunya. Nah, ini tentang nginep di hotel bisa kena pidana. Pasangan belum nikah check-in hotel bakal dipidana. Beredar kabar bagi pasangan yang belum halal atau belum menikah akan kena pidana jika check-in di hotel. Hal tersebut ada dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pasal perzinahan. Sanksi dikenakan pasal perzinahan. Ini masih belum sah ya undang-undangnya berarti masih RU RKUHP. ya. Jadi belum belum deal nih. Cuma sudah jadi rancangan. Ini pun pidana penjara paling lama 1 tahun. Ini KUHP pasal 415 atau denda paling banyak kategori 2 atau mencapai 10 juta sesuai dengan pasal 416. Dikabarkan RKUHP ini akan difinalisasi pada bulan Desember tahun ini dan masuk pada program legislasi nasional 2022. Namun aturan ini membuat beberapa pengusaha resah dan memprotes beberapa klausul RKUHP yang kembali memanas. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani menjelaskan, rancangan undang-undang KUHP ini menuai dampak negatif pada dunia usaha. Dia mengungkapkan pengusaha tengah bersurat dengan parlemen untuk mengajukan adanya rapat dengar pendapat umum. Haryadi mengungkapkan bagi turis asing yang tidak terikat dalam satu pernikahan dapat turut terjerat dengan aturan pidana yang sama. Ya benar. Sementara Ketua DPP PHRI DKI Jakarta, Sulisni Wantono menjelaskan, wisatawan asing tak akan tertarik datang ke Indonesia jika pasal ini tetap disahkan. Karena larangan untuk sekamar pada ruang hotel bagi pasangan yang tidak menikah akan terpampang website negara lain. Menurut Sutrisno, perzinahan adalah ranah privat yang seharusnya sudah bisa diatur berdasarkan hukum adat daerah, norma agama hingga norma moral masing-masing. Kalau kalian setuju dengan rancangan RKUHP atau para pengusaha hotel? Oke, jadi satu ini masih rancangan, Mm. kemudian ini mungkin Desember ya. Desember kayaknya. Nah, habis itu, Eh, nah ini juga yang nggak ada di video tadi itu pemberitahuan kalau yang bisa ngajukan tuntutannya itu cuma pasangan sahnya. dan atau orang tua. Oh gitu. Mm-mm. Oke. Nah, berarti kan ini membuat orang semakin susah selingkuh kalau mau bilang. Ya. Ya kan menyerangnya ke situ kan sebenarnya. Karena Mm-mm. kan kalau belum punya pasangan sah berarti nggak akan ada yang nuntut kecuali orang tuanya ya. Mm-mm. Gimana menurut ini? Sebenarnya kembali lagi ya, ini kayaknya sepaket dengan RKUHP
RKUHP yang tahun 2018 atau 2019 kemarin sampai heboh di Istana Negara itu demonya nggak karu-karuan. Akhirnya ditunda kan karena terlalu kontroversial. Menurut saya sih sebenarnya itikat dari RKUHP pasal 415 ayat 1 ini fungsinya untuk melindungi institusi pernikahan karena kan gimana pun juga dalil bahwa institusi pernikahan harus dilindungi kesakralannya kalau misal nggak ada yang melarang untuk tindak pidana tindak zina itu kan berarti apa apa esensi dari pernikahan itu kayaknya kayak gitu ya, dalil dari adanya pasal ini. Tapi kayaknya kembali lagi, kalau saya nggak salah, aturan hukum undang-undang pidana itu adalah aturan publik. Jadi ranah privat itu lebih baik nggak diikut campuri sih harusnya oleh negara. Karena pidana itu kan jatuhnya publik gitu loh. Terus ada bagian delik kan ini delik aduan masuknya bukan delik biasa ya. Kalau delik aduan kan yang seperti tadi kau bilang antara pasangan atau orang tua. Saya nggak ngerti bagian yang orang tuanya tuh di mana. Kalau memang dalilnya adalah melindungi institusi pernikahan, terus kenapa orang tuanya jadi punya delik aduan ya? Mungkin kalau Gitu. makanya bingung sih. Kalau itu kan mungkin kalau kayak anak kecil perlindungan anak harusnya. Kalau orang tuanya masih Ya, ikut campur ya sebenarnya. Kalau orang tuanya bisa melakukan aduan. Kalau orang-orangnya sudah dewasa di atas 21 tahun sebenarnya orang tuanya kayak tapi itu pun berarti sudah masuk ke dalam pasal pelecehan dong. Kalau saya nggak salah ada deh yang di bawah umur. Jadi jadinya undang-undangnya tumpang tindih dong. ya. Koko Hmm. kurang tahu sih kalau yang masalah orang tuanya itu. Cuman kalau orang tuanya seharusnya nggak masuk, nggak harusnya bisa masuk kalau memang muat melindungi pernikahan ya, institusi pernikahan. Harusnya nggak bisa Ini masuk. kalau itu tadi perkiraan Dede ya adalah ya untuk mengukuhkan institusi pernikahan itu sendiri. Makanya yang tadi Koko bilang ini undang-undang dibuat agar orang disusah untuk berselingkuh gitu. Tapi kalau kayak gitu berarti kan harusnya orang tua nggak masuk dalam delik aduan Ya, sebagai makanya, pengadu. ya itu makanya. Nah, makanya kita nggak tahu. Cuman benar kata Dede, harusnya ini kan urusan privat. Kalau Mm-mm. nanti buat dijadikan bukti buat perceraian terus harta gunung gini, mungkin bisa. Tapi kalau buat kayak pidana, kok agak bingung. Mm-mm. Betul. Terus yang kembali yang selalu menjadi masalah adalah nanti di dalam pelaksanaannya tuh jangan sampai digunakan untuk kriminalisasi. Lalu orang check in atau gimana. Nah, Takutnya jadi tuh nanti dibuat lahan basah ya buat oknum-oknum. mm-mm, mm-mm, oknum. Oknum, ya itu tadi. Ya, cuman yang punya hotel sih pasti marah sekali kalau memang ini. Karena kan yang punya hotel kita kalau So, kita sudah dewasa dan sudah ngerti ya, ya hotel itu memang buat kebanyakan buat ya seperti itu gitu loh. Bukan berarti selingkuh ya, cuman kan kayak TTM atau misalnya FWB atau kayak keluarga liburan gitu terus kan. bisa mau liburan sama temen emang kenapa? Kita nggak ngapa-ngapain misal. Ya Terus misalnya mau dikirim. rame-rame gitu, bertiga atau berempat sekamar kan juga ya gimana gitu. Ya intinya bakal mengganggu bener tadi bisnis perhotelan dan di luar dan kayak di Bali itu sangat banyak sekali yang tidak menikah nginap di Di hotel berdua. di semua kota besar lah kayaknya. Ya, contoh paling gampang kan di Bali. Di Bali paling gampang lah ambil. Ya apalagi warga asing. Terus ya makanya kalau yang gitu pebisnis-pebisnis hotel ya bakal protes semua karena itu bakal sangat mengganggu bisnis mereka gitu kan. Saya harap sih negara bisa ikut-ikut lah masuk ke ranah privat. Urus saja masih banyak kok yang harus diurus tuh. Kayak Hmm. narkoba, Ya, kayak penembakan, ya kan. ya. Lu banyak. Perjudian Kejadian, dipilih aja, nggak usah bingung-bingung ngurusi itu yang sama paling orang. penting ya, perjudian, narkoba gitu kan. Iya, makanya banyak sekali. Oke, habis itu Korupsi, oke ada lagi deh. dah itu aja sih. Oke, kita sekarang bahas yang Jokowi tadi. Ini jadi di ada seorang ekonom yang memberikan pendapatnya kalau Jokowi itu ngabisin duit. Nah, kita langsung nonton aja videonya. Ini agak panjang. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi.
sama kejaksaan jadi saksi ahli terus minyak goreng. Ini merugikan keuangan negara, Pak. Dan bilang Pak Jokowi yang paling banyak merugikan negara. Jadi saya nggak jadi saksi ahli. Jadi presiden itu harus terukur, kelembagaannya diatur, dicek dulu sama Bappenas. Ada gunanya Bappenas untuk jadi tangan kanan presiden. Karena Bappenas kan lintas sektoral, lintas kementerian, lintas daerah gitu kan. Nah, ada kementerian yang pemburu rente, misalnya perindustrian gitu, konflik sama perdagangan karena beda partai ini kan. Sebelum Pak Jokowi memutuskan Bappenas tangan kanannya itu, ya ingat yang lewat Bappenas semua, kereta cepat lewat Bappenas, IKN juga Bappenas ditugaskan, ya iyalah lewat Bappenas ya kalau itu. Nah jadi Pak Jokowi. Jadi lewat Bappenas apa enggak sih? Tadi dia bilang lewat Bappenas. Enggak lewat Bappenas. Terus lewat Bappenas apa enggak? Iyalah, Ya lewat, iyalah. ya lewat dikit lah. Ngomongnya harus. Asal ngomong ini Pak Jokowi. Nah ini yang asal ngomong siapa? Bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat Bangka Belitung itu gimana larang aja. Anda tahu akibat nikel dilarang. Apa nih deh maksudnya deh? Bangka Belitung itu. Bangka Belitung. Bangka Belitung itu kan daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia, dan kalau nggak salah masuk dalam dunia. Tapi kan kita melarang ekspor nikel, biji nikel. Oke, ya. Otomatis kan banyak yang stop perekonomian saat dilarang bijinya ya, biji. Ya harus diproses setengah jadi gitu kan. Ya. Gimana larang aja. Ngomong larang. Anda tahu akibat nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga kan ada harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan bahwa Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Maksudnya bebas bayar pajak 30 tahun? Mungkin itu kali, kan jujur saya kurang mengerti yang dibahas dalam konteks yang ini ya, tapi mungkin sepertinya karena banyak perusahaan Cina yang membuat pabrik pengolahan nikel di Indonesia, kalau nggak salah itu khususnya di daerah Morowali sana, otomatis kan dia butuh bahan bakunya tuh kasih ke perusahaan gitu loh, mungkin dengan harga negotiated gitu. Oh, dan pajaknya kayak Ya dimudahkan. itu tax free. Kan ada tax holiday kan selama berapa tahun untuk menarik investor asing biasanya. Gitu. Kan silakan Pak Jokowi. Saya sudah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet terataskan omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Oh kita dapat rezeki nabok terus 50 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan sekarang di Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Nah, gimana dek? Sebenarnya jujur dalam konteks masalah nikel ini saya kurang tahu detail pastinya, yang tadi dia bilang harga 80 terus dia jual $34 untuk kontrak 30 tahun dan tax holiday. Itu saya belum membaca detail. Cuman gini, menurut saya kalau misalnya kita ambil garis besar tadi Pak Faisal Basri itu bilang bahwa yang paling merugikan Indonesia itu Pak Jokowi, sebenarnya kita bisa debate ya di situ, karena menurut saya memang betul dalam beberapa hal saya kurang setuju dengan Pak Jokowi mengambil tindakan kebijakan-kebijakan ekonomi, tapi di banyak hal juga Pak Nah, Jokowi
Tapi dalam banyak hal juga di bidang ekonomi, Pak Jokowi cukup Bagus. berkontribusi. Maksudnya kita juga nggak bisa tutup mata loh bahwa Indonesia sekarang ini salah satu ekonomi Resilient. yang resilient Ya, resilient. dari sekian banyak negara yang semuanya itu hampir dipastikan resesi, Indonesia salah satu dari G20 yang resilient dan nggak resesi, diperkirakan yang tidak akan resesi bahkan tahun 2023 gitu kan. Jadi saya sebenarnya paham sih kayak Pak Faisal juga ada ngomong kayak oh ini harus dipertimbangkan nih bukan cuma ngurusin urusan rumah tangga sendiri. Mungkin karena Pak Jokowi kan backgroundnya adalah pengusaha. Jadi Pak kalau pengusaha itu kan kita maunya cepet kan kadang kita mau cepet kita kadang nggak mau tahu pokoknya saya maunya kayak gini gitu loh. Jadi kan berapa kali Pak Jokowi juga setiap kali bikin, bukan setiap kali sih, beberapa kali Pak Jokowi saat mengambil kebijakan, itu habis gitu dia mundur kan, habis dia apa kayak dilempar kepada masyarakat, terus habis itu nggak jadi gitu loh. Contoh. Kan bolak-balik kan kayak gitu, karena ya kebiasaan pengusaha kan kayak gitu, udah jalan aja dulu yang penting Contoh, selesai. contoh deh. Sebentar apa ya? Oh itu yang Omnibus Law itu ceritanya. Kan belum kan di MK juga itu kan di jadi gugat kan di MK, dan pada saat digugat MK memberikan waktu 2 tahun untuk melakukan koreksi kan karena dianggap prosesnya kurang Matang. tepat. Mm-mm. Terus apa kemarin batu bara dilarang ekspor, katanya mau dilarang ekspor mau 1 bulan kalau nggak salah, terus cuman 10 hari langsung dibuka lagi kerannya kayak gitu. Oke. Oh, kok paham sekarang. Ya, Jadi hmm, gitu. kayak cepat ya, tapi kurang Cuman memang, kok sih mengerti. Si Pak Faisal mungkin mengkritik maksudnya, cuman namanya jadi pemimpin tuh susah, apalagi buat orang banyak. Kalau buat ya, kita harus tegas dan kita nggak bisa kayak setengah-setengah gitu. Kalau kita mau menyenangkan semua orang banyak itu nggak ada yang jalan malahan. Betul. Nah, jadi tugasnya presiden itu susah kan memang. Apalagi kalau semuanya disalahkan presiden. Padahal mungkin yang salah menterinya atau DPR-nya atau bagian-bagian mana gitu, dinas mana gitu kan yang salah. Pas pengerjaannya yang salah kan, jadi susah. Nah, kalau menurut kok kita nggak bisa serta-merta kayak, oh Jokowi itu yang buat rugi paling banyak, kurang, itu kayak clickbait sih menurut kok. Kayak asal ngomong aja biar rame. Kalau ngomong Nggak kayak gitu fair. ya, ya, Ya. kalau ngomongnya kayak gitu ya, yang buat rugi banyak itu Pak Jokowi. Ya bisa juga dibilang Pak Harto, Pak SBY, Bu Mega. Semua bisa dibilang begitu kalau kayak gitu. Ya kan, karena mereka pemimpinnya semua. Kalau ada rugi ya tinggal ngomong aja pemimpinnya. Gampang berarti. Nggak fair lah Ya menurut makanya saya. nggak fair. Kalau kayak gitu ngomongnya itu kayak cari cuman bass sound aja. Cuman kayak clickbait aja sebenarnya kalau menurut gue. Karena nggak bisa dibilang kayak gitu. Karena kita nggak bisa membuat semua orang senang sebenarnya. Ada pertimbangan-pertimbangannya kan, kayak yang di Bangka Belitung entah kenapa juga, ya kok bingung. Karena kita berdua tidak mempelajari secara detail ke situ. Ya, cuman maksud kok intinya ngomong kayak Pak Joko yang buat paling rugi itu kurang benar sih menurut kok. Pasti ada pertimbangan-pertimbangannya lah. Kita nggak bisa buat, kalau kayak gini kan si Pak Faisal seakan-akan cuman kayak ngomong, oh orang lain Kalau menurut saya jatuhnya membunuh karakter sih. Padahal kan di satu sisi juga banyak hal yang dilakukan juga cukup baik bagus. gitu loh. Ya kayak BPJS kan segala. Itu kan dari zaman Pak Jokowi, benar-benar jalannya kan. Itu kan banyak bantu orang, walaupun Nggak. Kalau BPJS dari zaman Pak SBY kok. yang diwajibkan kayak semua orang benar-benar Oh iya. Kalau wajib yang sampai di cover pakai KIS-nya itu punya Jokowi memang. Jadi yang itu bagian pakai KIS. per KIS Ya, gitu. itu kan bantu banyak orang miskin terutama orang menengah ke bawah kan. Kalau enggak mungkin ya kita tahu lah karena di sekitar kita juga banyak kan yang terbantu dari KIS apa segala macam itu BPJS ya. Cuman saya juga harus setuju bahwa ada beberapa kebijakan ekonomi Pak Jokowi yang perlu dikritisi. Saya juga kurang setuju. Jadi bukan dibilang saya hardcore die hard membela setiap kebijakan Pak Jokowi juga enggak sih, masih banyak. Kayak Pak Jokowi melakukan over leveraging ke BUMN itu kan sebenarnya juga hal yang perlu dikritisi kayak gitu. Ya, jadi
Ya nggak bisa ngomong kayak semuanya Pak Jokowi itu yang paling buat negara. Padahal hutangnya berkurang loh. Ya kan? Dari zaman Pak SBY. Walaupun sedikit. Ada. Ya sebenarnya hutangnya nambah loh kok sebenarnya jujurnya. Oh iya kah? Oke. Hutangnya Ya. nambah kan tanpa karena COVID kemarin pun sebenarnya kita secara grafik dibanding PDB naik kok dari 20%-an sekarang ini ke angka 37-an. Hutang ya. Ya, kan selalu ngomong kita harus mengambil fair-fairan dengan PDB kan. Ya memang secara PDB pun memang naik gitu loh. Dan kalau bilang kita harus rutin di bawah 3%, betul kita di bawah 3%. Tapi kita pertumbuhan ekonomi kita nggak menutupi kecepatan pertumbuhan utangnya. Jadinya naik. Nah, itu Oke. yang tadi dia bilang akhirnya kan BUMN pun harus over leveraging. Ya. BUMN karya, BUMN perbankan harus dipaksa untuk menyalurkan KUR dengan biaya subsidi, Ya, yang listrik, ya, Pertamina. ya, yang kereta cepat jadi mangkrak itu kan juga bukan mangkrak, Hmm, sorry, tidak terlalu efektif dan tidak terlalu terpakai gitu kan. kan pertama katanya harus B to B, pemerintah nggak mau menalangin duitnya, terus habis gitu jatuhnya kan pemerintah tuh ikut nalangin duitnya gitu loh. Ya memang sekarang sih udah jalan ya, udah hampir selesai malahan yang Cuman Jakarta Bandung. bukan yang di Palembang, Oh iya, itu kan visibility study-nya juga nggak jelas, cuman demi ASEAN. apa Asian Games itu. Ya. Nah, jadi ya memang banyak miss-nya, cuman nggak bisa serta-merta kalau Jokowi yang buat rugi banyak ya. Kita bisa Mm-mm. pakai, kalau kayak gitu argumennya bisa dipakai ke semua presiden kalau kayak gitu. Argumennya bisa Betul. dipakai ke semua presiden soalnya. Karena mereka pemimpinnya. Tapi kita nggak bisa kayak ngomong apa? Kalau ada salah, pokoknya yang salah ini. Ya, berarti bisa diomong mungkin Pak Faisal lebih jago, tapi kan kita nggak tahu ekonominya doang mungkin lebih jago di bidang-bidang kayak politiknya atau kayak keamanan Nah, negara atau Pak kayak Faisal itu salah sosialnya. satu pendiri Partai Amanat Nasional loh. Jadi dia cukup politisi ulung juga. Teman PAN. baiknya Bung Rais, ya. Oh, PAN. Mm. Ya, ya lah, sudahlah ya. Kita tahu apa arah politiknya ya, kita tahu. Jadi ya kita nggak heran. Oke, jadi seperti itu. Kalau menurut Kokoh, ada lagi deh? Nah, itu aja sih. Ya, oke. Jadi itu aja video kita kali ini. Memang nggak yang membahas tentang Gosip. gosip, lebih bagus ya. Mungkin tidak sebanyak itu yang nonton, tapi nggak masalah. Sampai sini dulu videonya. Thank you for watching. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you at the next video. Bye-bye. Bye.